Hai Sobat Keepers, welcome back to our channel The Way to Know Aviation, komunitas informan keamanan penerbangan KICAP. Halo Smart Aviasi, berjumpa lagi bersama kami dalam podcast KICAP selamanya, komunitas informan keselamatan dan keamanan penerbangan. Selamat, aman, dan nyaman. Mbak Cindy. Halo Mbak Vista. Baru ya, suasananya baru. Iya betul. Ruangan podcast kita baru untuk menyongsong tahun baru ya Mbak Cindy ya. Suasana hati yang baru ya Mbak Vista ya. Suasana hati yang baru juga, semuanya baru. Betul. Hujan Mbak Vista? Kebetulan sih cerah ya Mbak Cindy ya hari ini ya. Nah kebetulan sekali Mbak Vista ya. Akhir tahun ini kan cuaca sedang tidak mendukung. Iya, memang biasanya itu kalau akhir tahun itu pasti identik dengan hujan ya, musim hujan gitu. Tapi terkadang juga kadang juga panas bisa cerah, hujan ya Mbak bisa Vista. hujan gitu. Tapi itu juga berpengaruh dengan kesehatan ya Mbak Cindy ya. Mbak Cindy sehat-sehat aja kan sekarang? Sehat sekali. Sehat, kita dalam keadaan sehat ya semua. Nah, terkait dengan perubahan cuaca yang tidak menentu ini juga tentunya berpengaruh dengan kondisi kesehatan kita, apalagi di akhir tahun ini ya Mbak Cindy ya, semua orang pada sibuk beraktivitas, entah itu liburan ataupun mengejar targetnya untuk diselesaikan di akhir tahun ini. Dan tidak jarang juga orang-orang itu berpergian menggunakan transportasi udara. Beraktivitas agar lebih cepat itu menggunakan transportasi penerbangan ya Mbak Cindy ya. Nah kebetulan sekali nih Mbak Vista, di tengah-tengah kita sudah kehadiran dua narasumber yang akan membahas terkait dengan kesehatan penerbangan. Kebetulan sekali ya, saya juga awam nih tentang kesehatan. Disimak ya Mbak Vista sampai selesai ya. Banget pasti. Siap. Yang pertama dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan, Bapak Dr. Imadia Sudarsana, Dr. Madia, Tim Medis Pengawasan Bandara. Selamat datang Pak. Selamat datang Pak Dokter. Selamat siang, pagi ya. Pagi Pak. Pagi. Semangat pagi Pak ya. Ya, selamat pagi. Semangat terus ya Mbak. Ya, harus semangat terus. Dan selanjutnya ada dari Station Manager Citylink Cabang Denpasar, Bapak Kade Mega Hartawan. Selamat datang Pak. Terima kasih. Pagi juga. Sehat semua. Iya sehat. Terima kasih Bapak Sudah meluangkan waktunya hadir ke sini di tengah-tengah kesibukan ya. Pasti sibuk banget ya Pak ya. Jelang Natal dan Tahun Baru. Ya, dibilang sibuk memang agak meningkat sih, tapi nikmatin aja. Itu cocok tuh bapaknya nikmati saja ya. Nah Mbak Vista ya, sebelumnya kan yang kita ketahui Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan tuh dulu KKP nggak Pak ya? Betul, dulu kantor kesehatan pelabuhan yang sekarang sudah berganti transformasi kesehatan itu jadi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan. Nah Pak, apa saja Pak tugas dan tanggung jawab dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan tersebut Pak? Oke. Dari statusnya sebagai KKP, kantor kesehatan pelabuhan, sampai berganti nama menjadi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan, fungsinya masih kurang lebih sama. Cuman ada yang ditingkatkan, ditekankan dalam segi kekarantinaan sekarang. Nah dulu statusnya kantor kesehatan pelabuhan orang bilang seperti Kemenkes mini gitu di daerah. Nah sekarang BBKK itu sesuai dengan Permenkes nomor 10 tahun 2023 dia punya tugas dan fungsi ya. Yang menjadi tugasnya itu adalah bahwa BBKK itu merupakan UPT Kementerian Kesehatan di daerah yang melakukan upaya cegah tangkal masuk keluarnya penyakit dan faktor risiko kesehatan ya itu dilakukan di wilayah kerjanya masing-masing, ada di pelabuhan, bandara, dan di pos lintas batas darat negara seperti itu. Nah kemudian untuk fungsi BBKK itu dari fungsi hari-harinya itu ada dalam menyusun rencana kegiatan dan anggaran. Kemudian dari segi untuk pengawasan, pencegahan, dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan terhadap alat angkut, barang, dan atau mungkin lingkungan seperti itu. Kemudian ada juga untuk melakukan pelayanan kegawat daruratan
dan pada situasi khusus, pelayanan pada situasi khusus. Situasi khusus itu tahu ya mungkin ya? Emergency itu Pak. Bukan, situasi khusus yang maksud di sini kondisi-kondisi tertentu yang memerlukan perhatian khusus seperti Nataru, situasi Nataru ya, Lebaran, harus mudik Lebaran gitu kan. Nah, terus pada saat event-event tertentu, gathering atau kedatangan event-event kedatangan kayak G20, G20 atau yang lainnya apa nih yang acaranya? Bali Show ya, itu selalu kita dilibatkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan ancaman gangguan kesehatan dan penyakit menular. Di samping itu kita juga, nah itu fungsi-fungsi pokok yang mungkin bisa melibatkan langsung atau berkontak langsung dengan masyarakat di lingkungan pelabuhan atau bandara seperti itu. Bicara tentang balai besar kesehatan karantina kesehatan. Kan banyak yang tahu itu posisinya ada di internasional. Ternyata di domestik juga ada ya Pak ya? Ya. Itu di mana Pak? Kalau di Bandara Ngurah Rai? Oh ya. Sebenarnya Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan itu sama fungsi seperti KPK dulu. Dia sebenarnya UPT pusat yang di daerah di pintu masuk sebenarnya dia. Pintu masuk dan antar wilayah. Jadi di pelabuhan yang penyeberangan antar wilayah itu dalam hal ini kan provinsi ya. Itu pintu masuk negara, dalam ini pelabuhan, bandara internasional. Nah itu dia fungsinya di situ dalam pengawasan cegah tangkal. Nah kalau yang di internasional di terminal kedatangan internasional ya. Kalau yang di domestik lokasinya di kedatangan domestik mungkin kalau posisinya kita keluar dari terminal kedatangan domestik di sebelah kanan ya. Sebelah kanan di pojok itu ya. Di pojok di screening untuk akses karyawan ya di pojok sana. Oke, berbicara mengenai cegah tangkal penyakit ya tadi Pak ya, seperti tanggung jawabnya. Nah sebelumnya itu kan kita sudah pernah nih mengalami pengalaman nih bergumul dengan virus COVID-19 ya. Nah sekarang ada lagi nih Pak virus cacar monyet Pak. Itu bagaimana Pak? Dari pihak BKK untuk menanggulangi atau mengupayakan agar tidak seperti COVID kemarin dan juga pihak airline Pak pasti ada standar-standar tertentu ya untuk dilaksanakan dalam pesawat untuk mencegah adanya penularan penyakit seperti itu. Ya. Oke, saya dulu ya. Nah untuk penanganan Mpox ini namanya Mpox cacar monyet yang dikenal masyarakat umum, dia salah satu yang dinyatakan oleh WHO yang berpotensi menimbulkan PHIC dan mungkin mirip sama dengan COVID-19 yang sudah menimbulkan pandemi. Itu kita melakukan penanganan kurang lebih sama dengan COVID-19 dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu masuk kita ya. Karena penularannya merupakan virus impor dari luar negeri, dan di Indonesia sebenarnya tidak ada kan di luar negeri. Nah itu di bandara kita lakukan peningkatan kewaspadaan dengan melakukan screening dan pemeriksaan penumpang yang datang. Nah untuk saat ini mungkin mekanisme sedikit berbeda dengan COVID. Sekarang pemerintah Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan yang namanya aplikasi SSHP ya. Satu Sehat Health Pass gitu kan. Ya. Nah itu penumpang diwajibkan, seluruh penumpang diwajibkan untuk mengisi aplikasi itu. Nah di situ ada beberapa pertanyaan yang mengarahkan penumpang mengisi kondisi kesehatannya terkini terkait dengan berhubungan dengan gejala yang akan sesuai dengan Mpox ya, monkeypox seperti itu. Nah di terminal kedatangan itu kita akan melakukan screening. Sebelumnya juga akan mengisi SSHP di origin sebenarnya ya, origin departure keberangkatan. Itu sebenarnya yang kita tekankan supaya di kedatangan
dia sudah bisa langsung melalui flow pemeriksaan screening KKP. Karena data yang sebelumnya diisi di Origin itu akan langsung kedeteksi di dashboard BBKK. Berarti ini diisi sebelum Melakukan penumpang terbang ya? Terbang Di, ya di Origin, Bandara Origin. oh iya. Nah, kalau dan kenyataannya di lapangan mereka itu kan sebagian ada yang isi di terminal kedatangan. Nah, itu yang menjadi masalah sekarang kan, ya membuat penumpukan di terminal kedatangan. Nah, itu beberapa kali jadi masalah. Di samping itu, untuk mendeteksi, men-screeningnya membuat kesulitan petugas yang kita di lapangan di terminal kedatangan. Karena apa? Data yang masuk di dashboard kita di BBKK, pada saat kita ketahui di sana terlihat notis merah, pada saat kita menangkap orangnya itu dia sudah lewat di di lokasi pemeriksaan kita. Dari sekian banyak penumpang yang turun berkerumun, mereka susah kita jadinya menangkap. Itu karena baru mengisi Di terminal kedatangan. Ya, itu yang menyulitkan kita. Nah, kalau misalnya mengisi di Origin, begitu kita tahu sebelum dia landing, kita sudah tahu, sudah punya datanya. Penumpang tertentu punya kondisi kesehatan dengan notis merah. Jadi kita sudah berkoordinasi dengan pihak airline, Pak ya. Dari ground staff dengan airline-nya kita infokan, mohon diarahkan ke lokasi area pemeriksaan BBKK di terminal kedatangan. Jadi di situ kita bisa screening dan pemeriksaan detail apakah data yang dia masukkan itu ada berkorelasi dengan gejala yang dialami dan gejala-gejala yang harus ada pada Mpox seperti itu. Jadi ini menjadi warning untuk kita semua ya Mbak Cindy ya. Dan kita juga membantu ini dengan pembahasan ini, kita juga bisa membantu pihak BBKK untuk mengingatkan lagi Semuatan Aviasi apabila Semuatan Aviasi ini ingin melaksanakan perjalanan ya, terutama internasional ya, Bapak ya. Apabila untuk melakukan pengisian SSHP, aplikasi SSHP di Bandara Origin, sebelum keberangkatan ya, agar bisa dideteksi langsung oleh Bapak dari BBKK ini ya, teman-teman kita dari agar bisa ditindaklanjuti, karena pemberitahuannya sudah langsung ada ya Pak? Sudah langsung kita terima datanya sebelum mereka landing. Jadi ingat itu ya. Nah, sekarang ke airline. Bagaimana? Ya, terima kasih sebelumnya Mbak Cindy dan Pak Dokter. Jadi Citylink seperti biasa, mungkin saya awali dengan pantun dulu lah. Iya, buat Semuatan Aviasi kan. Iya. Siap biar agak cair sedikit ya. Nggak tegang ya Pak ya. Buah belimbing, buah kedondong. Naik Citylink, tripnya sehat dong. Keren. Ya, ini aja improve kamu aja. Atau udah di situ. Jangan. Saya kembali lagi, terima kasih. Jadi buat atas waktunya. Jadi untuk Semuatan Aviasi mungkin bisa saya sedikit sampaikan secara gambaran umum ya mengenai gimana supaya melakukan perjalanan, apalagi di masa peak season ini yang notabene banyak aktivitas perjalanan untuk dalam rangka liburan. Jadi pada prinsipnya di Citylink ini memang bisa dibilang SOP-nya kita itu kalau memang ada penumpang yang akan melakukan perjalanan, mereka biasanya akan melapor di counter check-in. Seperti biasa kan, pada saat melapor di counter check-in, tim staff kita itu akan melakukan semacam pertanyaan lah. Gimana Ibu, Bapak, mohon maaf. Kalau memang biasanya perjalanan dilakukan lebih dari satu orang, rombongan apalagi, biasanya kita tanyakan. Yang lain gimana, ada keluhan, ada kendala gitu. Dan apabila ada calon penumpang yang memang memberikan informasi ada sedikit kondisi kesehatan yang kurang fit, biasanya kita
kita akan mengarahkan ke teman-teman BKK untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Pada prinsipnya sih seperti itu. Jadi dari sisi kita tetap akan reminder ke calon-calon penumpang yang melapor di counter check-in. Cuma ini kan kita udah zaman digital ya. Jadi penumpang-penumpang Citylink ini syukurnya ini sudah teredukate dengan melakukan web check-in. Jadi dia udah check-in by digital dari rumah. Jadi kemungkinan besar yang memang tidak melapor ke check-in itu lumayan banyak karena memang pas keberangkatan memang tidak membawa barang, tidak membawa bagasi. Jadi calon-calon penumpang kita itu biasanya langsung akses ke gate karena memang memungkinkan dengan fasilitas seperti itu gitu. Jadi apabila mungkin sedikit inilah ke Semeton Aviasi yang menggunakan pelayanan Citylink, kalau memang menggunakan web check-in tapi kondisinya memang kurang fit, kurang ini, apabila memungkinkan melapor ke counter check-in, kita akan fasilitasi untuk mengantar ke kantor BKK gitu. Mungkin kita kalau memang karena lumayannya agak jaraknya lumayan agak ini, kita akan antar dengan staf kita dengan menggunakan kursi roda itu pertama. Tapi kalau memang memungkinkan, mungkin dari timnya Pak Dokter kalau memang tenaganya ada, mungkin kita akan mintakan untuk datang ke counter kalau memang ada tenaganya yang standby untuk lebih, karena saya tahu juga aktivitas di sana juga lumayan padat nih Pak Dok nih. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Nah, bagaimana apabila di state bahwa penumpang itu kondisinya tidak memungkinkan untuk terbang gitu kan, kita juga tidak akan memaksakan. Kami dari Citylink itu memberikan semacam fasilitas bahwa tiketnya kita akan bantu untuk mereschedule. Jadi istilahnya memberikan waktu untuk mendapat penanganan lebih lanjut dengan catatan dan melapor, dan next flight-nya itu masih available seat-nya. Tapi pada prinsipnya itu tiketnya kita akan full bantu. Yang bersangkutan mungkin kita tambahkan dengan satu pendamping kalau memang ada mereka berangkat lebih dari satu yang pendamping dari yang calon penumpang yang kondisinya kurang fit tadi itu. Mungkin sih kurang lebih sih seperti itu aja pada saat di ground deh. Jadi saya wanti-wanti apalagi satu menuju ke bandara dan keluar bandara pada saat sekarang ini di Bali kan lumayan tinggi, padat, mungkin kelelahan di jalan, macetnya ya sebenarnya tegang penumpang, apalagi terpressure, waduh udah mepet tapi masih jauh, mungkin menimbulkan yang mohon maaf Semeton Aviasi yang memiliki tensi atau apanya agak tinggi jadi agak menaik, jadi sedikit himbauan disesuaikan jarak ke bandaranya, jamnya disesuaikan 2 jam yang biasa 2 jam mungkin dibikin lebih lah, karena bagaimanapun juga kita unpredictable lah kondisi kemacetan di ini. Jadi apalagi sekarang sekarang ini lagi padat padat banget, baru liburan sekolah, hujan lagi ya Mbak bisa di sini seperti ini, jadi antisipasi lah ya Pak ya, apalagi buat Semeton Aviasi yang tahu kalau misalnya kondisinya sedang tidak baik atau memiliki kondisi kesehatannya atau riwayat kesehatan yang kurang baik, itu jangan lupa melapor. Lebih baik datang lebih awal. Yang harusnya 2 jam mungkin lebih dipanjangin lagi, karena bisa santai di bandara ya, bisa menyampaikan kepada petugas dari sini. Petugas airline pada prinsipnya disampaikan memang kalau kondisinya seperti apa kita akan bantu. Tapi kalau memang di state layak untuk terbang, kita akan terbangkan sesuai jadwal, kurang lebih seperti itu. Jadi pada prinsipnya concern untuk kesehatan dari Citylink sangat concern lah buat calon-calon penumpang kita gitu kurang lebih. Nah, kan Bapak tadi sempat bilang kalau misalnya banyak penumpang di era digital ini tidak melakukan check-in dan tidak melaporkan. Nah, apabila nih seandainya penumpang ini tiba-tiba merasakan gejala ataupun mengalami kondisi darurat medis ketika pesawat sudah ada di atas, bagaimana Pak?
Pada saat penumpang sudah dalam Sudah. penerbangan di Iya, dalam dalam pesawat ya. penerbangan. Yes, terima kasih informasi pertanyaannya. Jadi pada prinsipnya memang selain tadi di counter check-in yang notabene penumpang sudah memiliki web check-in tapi langsung meluncur dia ke ruang tunggu. Biasanya di ruang tunggu juga kita akan melakukan profiling calon penumpang yang mungkin agak lesu, agak secara visual kita akan Melewati tanyakan lesu ya. gitu. Tapi tetap ada kemungkinan juga penumpang mungkin pada saat melewatin boarding gate mereka fisiknya dan ininya masih bagus lah kurang lebih. Nah, bagaimana kalau terjadi di dalam pesawat kurang lebih gitu. Pada saat kalau memang di pesawat itu belum terbang, maksudnya masih di ground gitu, kita dan penumpangnya mungkin proaktif menyampaikan atau awak kabin kami mengidentifikasi si penumpang tersebut keadaannya kurang Kurang baik kurang ya. fit ya kan, kita akan melakukan semacam penyampaian apakah berkenan, kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk kembali lagi untuk tiket apanya kita akan bantu nextnya. Pada prinsipnya sih seperti itu. Tapi bagaimana kalau keadaan pada saat in flight? Nah ini yang lumayan seru ini ya spontan aviasi. Menjadi pertanyaan ya. Iya. Ya, gimana Pak? Jadi pada saat menghubungi siapa? jadi kalau pada saat in flight biasanya emang itu terjadi ada kemungkinan terjadi itu cuma udah kecil sih kemungkinan. Jadi si awak kabin akan melapor kepada pilot. Kalau pada saat in flight. Nah, jadi pada saat melapor kepada pilot, kalau memang destinasi yang dituju sudah dekat atau kurang 30 menit lagi kita udah sampai, mungkin akan meneruskan perjalanan dengan pilot proaktif menyampaikan kepada ground staff ya bahwa untuk dipersiapkan semacam segala petugas medis. Kalau memang lebih ini ya mungkin ambulan kita akan proaktif pilot menyampaikan ke ini pada saat landing udah ready semua dan mengevakuasi lebih awal. Biasanya sih seperti itu kalau pada saat in flight. Tapi bagaimana kalau baru terbang tujuannya masih jauh? Nah, itu memang karena kita ngomong emergency kan, pilot biasanya melakukan itu namanya divert ke stasiun terdekat. Stasiun terdekat untuk melakukan evakuasi penumpang yang kondisinya tadi mungkin udah harus cepat mendapatkan penanganan kurang lebih seperti itu, dan akan melakukan sama seperti tadi komunikasi dengan ground untuk mempersiapkan ambulan kalau memang yang dibutuhkan dan petugas BKK yang dulu kita sebut KKP kurang lebih sih seperti itu sih Mbak. Jadi ya kembali lagi untuk semeton aviasi ya kalau memang udah kurang ini kondisinya di info aja ke teman-teman ground staff kita di lapangan membantu ya, Pak, membantu karena pada prinsipnya kalau in flight ya penumpang yang lain juga mungkin yang ada aktivitas dan ada tujuan ya mungkin sedikit banyak agak berbeda, jadi dia punya planningnya karena iya jadi untuk membantu penumpang yang lain. Tapi pada prinsipnya sih Citylink helpful lah kita untuk penumpang ya, karena kembali lagi concern kesehatan buat kita tuh nomor 1. Siap. Nah Pak, dari balai besar kekarantinaan kesehatan Pak, jika misalkan saya nih Pak duduk bersebelahan dengan seseorang yang tiba-tiba pingsan Pak, apa boleh saya menolong atau saya harus ngapain nih Pak? Harus melapor ke siapa Pak? Ya. Nah itu sebenarnya yang menjadi concern kita. Mungkin saya intro lah sebelumnya, karena sering kejadian penumpang sakit baik di terminal, keberangkatan atau kedatangan atau komunitas bandara yang aktivitasnya di bandara tiba-tiba mengalami kejadian gangguan kesehatan, tiba-tiba kayak tadi pingsan ya, mungkin in-flight pingsan gitu ya. Ya, sebenarnya secara umum kita harus mengerti prinsip pertolongan pertama, seperti ya. Minimal kita cek respon kan gitu ya. Nah selama ini sering kejadian begitu melihat orang seperti pingsan, kelihatan pingsan, seperti pingsan, apakah dia itu tertidur atau pingsan beneran, itu orang yang berada di sekitar situ memang benar-benar sigapnya memanggil kita, memanggil BPKK. Itu sebenarnya
perlu diluruskan kan gitu ya. Sigapnya memang harus sebenarnya kita ngecek dulu lah ya kan. Kondisi pasien itu, kondisi penumpang itu dalam hal ini apakah benar-benar pingsan, tidak sadarkan diri atau cuma tidur kan gitu ya. Nah, karena sering kejadian Mbak. Iya, sering. Penumpang tidur Bapak dipanggil. Iya, sering. Ya, terutama di internasional di check-in area check-in itu. Beberapa kali saya dipanggil ke sana, Pak ada penumpang pingsan, tidak sadarkan diri. Beneran pingsan, beneran Pak. Saya ke sana dia tidur. 2 kali saya sendiri mengalami itu. Teman yang lain juga udah pernah mengalami itu gitu. Nah itu sebenarnya prinsip penyelamatan orang yang mengalami kegangguan kesehatan itu sebenarnya ada pada orang yang di sekitarnya sebenarnya. Iya. Ya. Kalau petugas kesehatan kan tidak bisa serta-merta langsung ke sana kan. Nah, Sudah proses ya Pak ya. ya masih proses OTW ke sana, proses info dulu kan yang lama. Jadi sebenarnya prinsip-prinsip penanganan awal penumpang dengan kegawat daruratan medis harus diketahui oleh masyarakat umum. Apalagi di bandara itu kan sebenarnya kita tahu ya orang-orang yang di bandara itu orang yang punya pengetahuan dan informasi yang lebih lah dari masyarakat umum kan gitu ya, karena memang pengetahuan tentang perjalanan udara kan gitu ya. Nah seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan awal itu untuk masyarakat umum itu kita lakukan cek respon dulu lah ya, cek respon beneran dia pingsan kayak gini ya kan, pingsan atau tidak sadarkan diri atau malah tertidur beneran. Nah kalau sudah cek respon dia benar-benar tidak sadar, atau barangkali orang yang lebih berani itu mengecek napasnya, dia ada napas atau enggak. Kita cek dulu, kalau benar-benar tidak sadar ya silakan panggil bantuan dulu kan gitu ya. Panggil bantuan, cek respon, panggil bantuan. Nah kalau misalnya sudah dipastikan bantuan dipanggil, ready dan akan menuju ke lokasi, silakan dilakukan pertolongan pertama. Setelah memanggil bantuan itu kan kalau penumpang tidak sadar, henti jantung, henti napas, pasti umumnya seperti itu kan, kita bisa melakukan pijat jantung awal. Pertolongan pertama bisa kita melakukan itu. Dan itu memang kalau pada masyarakat umum diharapkan tahu pertolongan pertama itu, karena pertolongan pertama menentukan nasib pasien selanjutnya. Ya karena ada 3 menit ya. Golden hour itu ya Pak untuk menyelamatkan. Iya, 2 menit. 2 menit ya 2 menit sebenarnya, 2 menit pertama itu kan. Nah, itu kalau di situ kita bisa melakukan pertolongan pertama itu dengan cara yang benar lah ya. Tentu tingkat keberhasilan untuk pertolongan selanjutnya lebih tinggi jadinya seperti itu. Oke. Baik Pak, hampir mirip nih sama pertanyaan dari Mbak Cindy. Yeah. Itu tadi kan sempat dibilang golden hour untuk menyelamatkan orang itu selama 2 menit itu cukup sangat-sangat singkat sekali. Pak ya. Nah, selain dari pengetahuan dari kita nih masyarakat umum untuk melakukan pertolongan pertama, apakah ada cara-cara dari BBKK itu sendiri ataupun berkoordinasi dengan pihak yang ada semua pihak yang ada di bandara untuk melakukan pertolongan tercepat dengan adanya kondisi darurat medis? Maksudnya koordinasi kita dengan ataupun mungkin ada hotline yang bisa kita hubungi di saat kita bingung nih Pak, siapa yang harus kita hubungi pertama untuk memberitahu ada kejadian seperti ini. Oh ya, kalau kondisi di bandara itu kan koordinasinya biasanya melalui OCH ya sebelumnya ya. Biasanya kita diinfo dari sana. Untuk memverifikasi apakah benar ini, biasanya ada orang yang cuma sekedar panggil-panggil kan gitu ya. Ya itu. Kalau saat ini hotline-nya sih memang nggak ada, cuman kontak hotline namanya itu yang 4 angka ada ya. Yang saya dihubungi ya. Internal pun ya 4 angka di bandara itu, kita kan dikasih memang link itu dari Angkasa Pura kan. Ada di sana. Untuk di domestik itu 4058 gitu ya. Di internasional berapa itu 6058 gitu ya. Kalau tidak salah. Nah, itu bisa dihubungi. Cuman pastikan dulu memang penumpang itu benar-benar dalam kondisi gawat dan darurat gitu ya. Mungkin bisa membedakan gawat dan darurat ya.
Mungkin bisa dijelaskan saya kurang paham nih gawat. Iya, makanya. Ini sama-sama gitu. Iya, gawat dan darurat itu beda gitu ya. Kalau kondisi penumpang gawat berarti kondisinya memang memerlukan pertolongan, tapi kalau pertolongannya, maksudnya kondisi kesehatannya itu memang bisa mengancam nyawa gitu. Tapi kalau pertolongannya tidak serta-merta saat itu, dia tidak akan masih bisa bertahan, tidak akan terancam nyawanya. Itu gawat. Gawat. Kalau kondisi darurat, kondisi di mana pasien penumpang yang serta-merta harus mendapat pertolongan kayak tadi. Saat itu juga. Ya, kayak henti jantung, henti napas, gigitan binatang yang menyebabkan shock itu contoh darurat. Kalau gawat contohnya misalnya kanker gitu kan, udah kronis penyakitnya kan, dia pasti mengancam nyawa, cuman dia tidak serta-merta. Tahapannya dia pun sekarang lemas-lemas saja dulu kan. Nah, masih ada waktu kita melakukan pertolongan. Gitu. Nah, kalau yang darurat ini kalau kegawat daruratan ya gabungan dari semua ini. Gawat darurat itu memang dan serta-merta harus dilakukan pertolongan. Nah, untuk melakukan pertolongan itu ya kita bisa berkoordinasi dengan ya di bandara untuk sampai ke kita. Pertolongan pertama dilakukan oleh pihak orang yang ada di sekitarnya, baru nanti tugas kita akan datang ke lokasi. Nah, untuk saat ini perlu saya sampaikan bahwa mungkin sebagian sudah tahu ya teman-teman di komunitas bandara bahwa kondisi kita itu memang dari segi ketenagaan kita memang terbatas. Jadi kita memang benar butuh dukungan dari teman-teman di lingkungan di bandara, komunitas bandara untuk men-screening awal gitu ya kondisi penumpang yang gawat supaya kita bisa melakukan pertolongan selanjutnya. Karena pada saat kita dapat on call panggilan darurat, kita terus terang aja meninggalkan pos kesehatannya kita itu, di mana di situ sering pada saat kita tinggalkan ada kejadian ada penumpang butuh pertolongan, membutuhkan pemeriksaan untuk menerbitkan dokumen yang segera harus diterbitkan karena dibutuhkan untuk penerbangan seperti itu. Jadi kondisi ketenagaannya kita di sini dua pos itu biasa satu dokter yang standby, satu pos di domestik cuma perawat, di inter satu dokter satu perawat gitu kan. Idealis sebenarnya minimal satu dokter dua perawat gitu kan, itu yang bisa maksimal kita melakukan pertolongan. Di samping itu kita harusnya disiapkan tim emergency on call di samping orang teman-teman yang standby di pos kesehatan yang tapi selama ini kita yang merangkap standby di pos, memenuhi panggilan emergensi juga mobile juga makanya kadang-kadang agak menyulitkan gitu ya. Jadi karena keterbatasan kita itu saat ini mungkin kedepannya akan dipenuhi oleh instansi kita lah ya. Kita butuh dukungan dari teman-teman komunitas di bandara. Jadi itu ya Pak ya, untuk mendukung karena adanya keterbatasan, dan kami berharap ya semua orang juga semua aviasi juga pasti berharap agar nanti ada penambahan tenaga agar semua bisa teratasi dengan cepat. Dan sementara saat ini ya mohonlah untuk semua pihak dan terutama juga Semeton Aviasi juga ikut berpartisipasi ya untuk menolong ya Pak ya, untuk berkoordinasi menolong orang-orang yang memang tiba-tiba membutuhkan pertolongan kesehatan seperti itu. Nah, kembali lagi ke Pak Kade. Jadi sejauh mana Pak tanggung jawab airline ini terhadap penumpang? Oke, kembali lagi. Sebelumnya saya terima kasih, senang sekali tadi mendengar dari Pak Dokter kalau dalam waktu dekat akan ada penambahan SDM itu Pak. Oh, saya koreksi Pak. Ya, maksudnya mudah-mudahan ada penambahan. Oh belum, masih mudah-mudahan. Ya, harapan kita. Tahun baru itu kita harapan kami di lapangan. Harapan semua lah. Ya. Karena bagaimanapun juga dengan kuantitas jumlah penumpang yang terus bertambah kan, jadi harus ditambah juga faktor pendukung seperti itu.
Nah, kembali lagi pertanyaan itu sejauh mana tadi airline ya bertanggung jawab ya Ada penumpang. pada penumpang. Nah, kembali lagi itu yang tadi saya sebutkan sebelumnya itu bertanggung jawab apabila memang masih di ground, kita akan full bertanggung jawab dalam tanda kutip quote unquote, kita akan bertanggung jawab mengesis penumpang, mengantarkan penumpang ke pos BKK tadi itu, didampingi dan diasis sama staf kita lah kalau memang keadaan memang harus ke situ. Itu dari sisi teknis di lapangan. Bagaimana juga tanggung jawab untuk tiketnya. Nah, kembali lagi kalau memang harus membutuhkan waktu lebih untuk mendapatkan pertolongan, itu tiketnya akan kita bantu untuk di reschedule. Gimana dengan anunya, mungkin kita akan berikan kebijakan satu pendamping untuk mendampingnya. Nah, dengan catatan ya next flightnya memang masih ada seat kurang lebih itu ya, karena tapi kita akan berusaha lah mencari yang terbaik karena concern kita kembali lagi itu ke penumpang dulu mendapat perawatan, jadi bisa kondisinya baiklah, layak lah untuk melakukan perjalanan, kurang lebih seperti itu. Nah, terus tanggung jawab yang lain gimana? Kami juga izin menyampaikan kepada Semeton Aviasi juga kalau memang keadaan memang tidak kurang fit lah, kita siapkan satu counter khusus sih sebenarnya di counter check-in supaya tidak ikut antrean di penumpang umum. Jadi di situ biar lebih cepat mendapatkan ininya, karena bagaimanapun juga kalau apalagi yang sudah manula, berumur kan, terus penumpangnya juga kondisinya kurang ini, kalau ikut antrean kadang-kadang kan menambah ini juga kondisinya menjadi agak sedikit kurang inilah, nggak seperti penumpang lainnya. Jadi kita akan berikan akses counter khusus dan kita asesmen di situ. Kalau memang hanya butuh istirahat aja, nggak perlu kita ke BKK untuk dapat perawatan lebih lanjut, kita akan antar sampai di ruang tunggu. Kita akan dampingi terus sampai penumpang naik ke pesawat, kurang lebih dengan koordinasi dengan awak kabin itu. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi jangan takut ya Pak ya. Ya, jadi Semeton Aviasi ya. Tadi pada prinsipnya memberikan ini informasi juga ke kita karena proaktif itu kondisinya. Berarti kalau misalnya saya nih Pak, saya sudah membeli tiket, jadwal terbang sudah ada, saya tiba-tiba merasa kurang enak badan gitu. Saya belum ada di bandara nih. Kondisinya masih beberapa hari lagi. Misalnya besok saya baru terbang, saya merasakan kurang sehat. Bisa saya menghubungi pihak airline gitu? Oh bisa. Pada prinsipnya apalagi jauh-jauh hari ya, belum waktunya terbang kan, menyampaikan. Tapi apa yakin di hari itu masih kurang fit juga. Siapa tahu. Ya, siapa tahu. Demam ataupun. Tapi pada prinsipnya kita bisa bantu reschedule. Tapi saya sangat appreciate kalau memang menyampaikan lebih awal. Karena kita juga bisa memberikan semacam opsi-opsi kan, kurang lebih itu. Yang takutnya tidak menyampaikan, tapi pada saat itu yang kita paling hindari supaya tidak sampai in flight, karena bagaimanapun juga semuanya akan agak repot lah sedikit. Tapi kita juga sudah punya semacam prosedur lah gimana kalau sampai in flight. Tapi selalu kita akan mitigasi dari ground, dari gate, dan terlebih seperti tadi Semeton Aviasi akan terbang menyampaikan lebih awal, proaktif. Jadi jangan takut lah tiketnya hangus lah gitu. Jadi waduh saya harus terbang ini gitu. Tapi kadang-kadang ada keadaan lain kenapa memaksa terbang itu, mungkin karena di tujuannya sudah harus ada yang mesti dilakukan. Ada tuntutan. Nah, itu yang kita tidak bisa prediksi kan. Jadi memaksa terbang yang drop itu ya akhirnya sama aja harus mendapat perawatan lebih lanjut. Nah Pak, tanggung jawab dari airlines itu berarti sampai penumpang meninggalkan bandara atau? Ya. Oke, pada prinsipnya airline akan bertanggung jawab sampai dengan penumpang di tujuan, final tujuan kan kadang-kadang transit juga kan. Di tujuan sampai dengan pengambilan bagasinya. Di situ maskapai istilahnya selesai memberikan pelayanannya pada saat keberangkatan, in flight sampai post flight yang tadi itu, pengambilan bagasi kalau ada bagasi, sampai di ruang di area kedatangan. Cuma di bagasi saja ya? Ya, bagasi ya, karena pengambilan bagasi, jadi meninggalkan ya, karena pelayanan kita memang di situ. Kalau misalnya penumpang yang mau berangkat
Ya. Dari mana gininya? Masih tanggung jawab dari airline. Nah, kalau si calon penumpang yang mau berangkat tapi melapor ke counter check-in, kita bisa proaktif. Belum check-in misalnya. Belum check-in. Ya, tapi dia punya tiket. Sudah beli Tapi di tiket. rumah. Airline tertentu. Udah di bandara. Oh, kalau sudah di bandara, sudah punya tiket, apalagi tiket kita ya Citylink ya. Nah, kita pada prinsipnya akan proaktif juga sih Proaktif memberikan ini. Cuma kan kita belum bisa memitigasi karena belum Belum check-in, ya kan, karena masih dalam bentuk tiket. Iya. Tapi kita nggak akan lepas tangan juga karena bagaimanapun juga kan itu calon penumpang kita. Nah, tapi kalau sudah web check-in, ya itu kembali lagi karena kita udah zamannya digital kan. Kadang-kadang udah web check-in sama sih sebenarnya treatment yang perlakuannya. Tapi kalau sudah web check-in tapi masih di rumah, ya susah juga. Mungkin lebih spesifik udah di area bandara. Di area bandara ya. Gitu. Udah lebih seperti itu. Jadi kan gini Pak, kalau berbicara tentang penumpang yang memiliki kondisi kesehatan yang kurang baik itu kan, ya itu akan mendapatkan pelayanan khusus. Tapi apabila penumpang yang membutuhkan penumpang dengan kebutuhan khusus Pak, seperti disabilitas, wanita hamil, anak atau lansia, kan ada juga penumpang seperti itu. Bagaimana Pak pelayanan dari BBKK maupun airline? Ada perbedaan? Saya dulu ya. Penumpang dengan berkebutuhan khusus tentu mereka misalnya lansia lah ya. Lansia biasanya mereka bawa wheelchair gitu kan, minta fasilitas wheelchair dari bandara, dari airline. Biasanya pasti dibawa ke kita gitu. Padahal belum ditanyakan ini penumpangnya kenapa gitu. Padahal dia cuman karena kondisi lansia aja, nggak kuat jalan aja kan. Nah, jadi di situ dibawa ke kita mengklarifikasi kondisi calon penumpang itu. Kondisi saat ini sehat atau enggak gitu ya. Nah, di situ kita melakukan pemeriksaan menyeluruh kondisi pasiennya untuk saat ini sehat atau enggak. Akhirnya kita keluarin yang namanya surat keterangan layak terbang seperti itu. Nah, itu syarat untuk yang lansia. Tadi contohnya lagi untuk yang disabilitas. Kalau dari segi kita, kalau memang disabilitas dengan berkebutuhan khusus, sebenarnya kepentingannya dari airline Pak ya, memastikan dia sehat untuk terbang itu kan. Nah, dibawa ke kita biasanya. Dia mau berkebutuhan khusus, misalnya dia punya gangguan kesehatan harus pakai oksigen terus kan gitu ya. Tetap dibawa ke kita lagi. Kondisinya saat ini vital sign-nya segala macam itu kondisinya layak untuk terbang atau tidak kan gitu. Dengan kondisi cabin pressure di pesawat itu berbeda dengan di darat, itu gimana mempengaruhi enggak kondisi sakit yang saat ini didalaminya itu. Nah, itu yang kita analisa sebelumnya ya. Makanya calon-calon penumpang yang punya gangguan kesehatan juga yang disabilitas itu kan diharapkan dibawa ke kita untuk menentukan kondisi kesehatannya seperti apa. Janganlah terlalu mepet waktunya gitu ya. Biasanya Pak last minute mau boarding, tolong cepat-cepat dah. Kita memeriksa itu kan nggak bisa serta-merta kan sehat atau enggak kan bisa kita butuh waktu gitu kan ya, minimal 4 jam lah sebelumnya ya. Jadi 4 jam ya Pak ya? 4 jam sebelumnya dibawa ke kita bisa melakukan pemeriksaan lebih menyeluruh sehingga dipastikan dia bisa terbang dan kita terbitkan surat keterangan layak terbang seperti itu. Ya, jadi ya berikan spare waktu lah ya Pak. Karena penumpang juga pasti merasa tidak nyaman kalau kejar-kejar ataupun pemeriksaannya terlalu cepat itu kan juga. Nah, itu mungkin dari pihak airline gimana Pak? Biasanya sering ada yang memang beberapa jam sebelumnya udah diantar kita. Ada aja last minute diantar ke kita. Jadi dikejar-kejar kita. Kasihan juga penumpangnya, kasihan kita juga kasihan. Gitu ya. Airline juga kasihan. Semuanya kasihan. Betul sekali apa yang disampaikan Pak Dokter ya. Jadi bagaimana SOP tadi dengan penumpang yang memiliki berkebutuhan khusus tadi ya. Kalau kembali lagi kalau di kita tadi yang udah saya sampaikan, kita memang udah siapkan satu counter khusus untuk khusus penumpang lansia, ibu hamil dan difabel yang seperti itu. Nah, itu di situ
yang notabene kan calon penumpang seperti itu tidak terlalu banyak lah dalam satu hari mungkin ya. Jadi counter khusus itu sangat sangat signifikan untuk memberikan tidak antri lah dengan penumpang yang lain. Terus bagaimana pada saat di gate juga kita akan prioritaskan boarding untuk penumpang-penumpang yang dengan kondisi seperti itu tadi. Jadi kita koordinasi dengan awak kabin. Jadi penumpang regulernya belum kita boardingkan. Yang penumpang-penumpang seperti itu kita akan boarding lebih awal untuk ya biar nyaman juga. Di Dharma Rata biasanya ada antrian situ. Kembali lagi dengan catatan penumpangnya lapornya lebih awal. Sementara aviasi ya. Itu jadi catatan besar kita. Jadi semua happy, tripnya juga ini karena kita juga punya waktu ya. Tapi bagaimana kalau penumpangnya datangnya ya seperti itu last minute? Ya kita juga nggak akan tolak, tapi akan ada sedikit ketergesaan lah untuk menghandle-nya, apalagi yang harus mendapatkan assessment dari teman-teman BKK ya dalam hal ini, karena bagaimanapun juga kami yang di ground, kami kan istilahnya bukan disiplin ilmu kesehatan yang tidak bisa mengassessment penumpang kondisinya, jadi harus yang expertnya lah kita sampaikan. Jadi kalau memang waktunya dapat lumayan spare-nya tadi lumayan panjang, anggaplah 3 jam sebelumnya, itu sangat membantu sekali. Kita akan bisa memberikan perlakuan-perlakuan check-in-nya bisa agak inilah, tidak diburu lah. Di gate juga kita akan bisa carikan tempat yang nyaman, kurang lebih gitu sambil menunggu boarding ya. Jadi intinya juga nggak ketinggalan ke pesawat, karena juga kalau ketinggalan pesawat juga susah juga gitu ya, apalagi kondisi-kondisi yang season seperti ini. Seperti itu. Jadi terus di in-flight gimana? Di in-flight juga kita akan upayakan memberikan tempat duduk yang gampang dimonitor oleh awak kabin kita. Ya, di kita juga ada prosedur dalam satu row itu kita tidak memberikan 2 penumpang dengan kondisi yang sama dan memerlukan kebutuhan khusus. Biasa kita pisah. Jadi misalkan yang pertama row 2, yang satunya row 3, kurang lebih seperti itu. Karena bagaimanapun juga ya untuk safety juga. Tapi yang gampang di monitor yang mendapatkan pengawasan secara langsung lah dekat dengan awak kabin kita. Kita juga ada menyampaikan di manifest di apa bahwa ada beberapa penumpang dengan kondisi-kondisi yang tadi itu. Jadi itu sih dari sisi kita. Jadi kita pribadi bisa flight lah dengan pribadi ya. Yang penting waktunya flight kuncinya jauh waktu datangnya sementara aviasi jangan mepet. Itu sering banget ya, sebab ada akibat. Kalau mepet ya udah buru-buru. Pak dokter juga kewalahan. Tadi kan kita udah berbicara tentang penumpang yang sakit, terus penumpang berkebutuhan khusus. Nah, gimana kalau penumpang yang sehat nih Pak? Apa boleh mendapatkan fasilitas pelayanan dari BBKK itu sendiri Pak? Misalnya, saya sehat nih, tapi pengen cek tensi atau apa gitu ke BBKK, apa itu bisa atau gimana? Ya, pelayanannya kita kan sebenarnya untuk screening calon penumpang mau terbang atau penumpang yang datang di terminal untuk men-screening penyakit tertentu. Kalau misalnya teman-teman yang di komunitas bandara mau melakukan pemeriksaan kesehatan, tidak apa-apa, dipersilakan datang, kita juga layani gitu. Tapi tentu prioritas kita penumpang yang memerlukan pelayanan kesehatan, yang mengalami gangguan kesehatan untuk keluar terbang kan gitu ya. Silakan saja datang karena di kita juga ada melakukan pelayanan untuk pemeriksaan, menerbitkan surat keterangan sehat untuk kepentingan tertentu. Jadi kita layani juga gitu. Penumpang orang sehat nih melakukan pemeriksaan kan gitu ya, maksudnya ya bisa sekedar cek tensi, enggak apa-apa, silakan welcome kita gitu. Siap. Ini terbuka ya? Ya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Pesan pesan-pesan aviasi. Tadi udah banyak pesan, tapi pesan-pesan khusus nih yang sematan aviasi kepada sematan aviasi. Dari siapa? Dari Bapak? Siap, mungkin dari saya dulu Pak Dokter, nanti Pak Dokter langsung closing statement lah.
Jadi dari saya sebagai maskapai lah, operator airline. Jadi untuk teman-teman aviasi pada prinsipnya itu kita akan memberikan semua pelayanan maksimal baik kepada penumpang yang dalam kondisi sehat dan fit tentunya, apalagi dan penumpang dengan tadi dengan yang kita bahas hari ini berkebutuhan khusus, kondisinya tiba-tiba drop atau kondisinya memang dari rumah sudah kurang fit tapi harus melakukan perjalanan karena sesuatu yang penting. Intinya satu kata kuncinya, datang lebih Jangan mepet ya, awal. Pak. Jadi kita punya waktu untuk mengassessment, untuk memberikan opsi-opsi dan solusi misalkan. Jadi apa yang terjadi nanti di dinamika pada saat di Di lapangan. Kurang lebih sih seperti itu aja sih dari saya. Dari Pak Dokter. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sementara aviasi, kalau dari kita pelayanan di BBKK Denpasar itu kita terbuka untuk semua. Sasaran pelayanannya kita itu untuk komunitas, terutama untuk komunitas bandara. Dan komunitas bandara itu yang kita maksud adalah masyarakat bandara yang melakukan aktivitas bandara. Salah satu cirinya itu punya identitas bekerja di bandara gitu ya. Itu prioritas utamanya kita pelaku perjalanan kan gitu ya, dengan identitas tiketnya. Nah itu kita lakukan pelayanan sebagai prioritas. Tidak juga menutup kemungkinan untuk melakukan masyarakat lain yang membutuhkan pelayanan. Tapi seyogianya masyarakat yang akan ke bandara atau melakukan perjalanan itu mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan, terutama untuk segi kesehatannya kan gitu ya. Sebelum melakukan perjalanan, carilah informasi di pihak-pihak tertentu atau di instansi tertentu tentang kesehatan untuk melakukan perjalanan, kesehatan selama penerbangan. Kemudian kita harus melek terhadap info-info terkini tentang kejadian-kejadian angka kesakitan, penyakit menular yang berpotensi wabah seperti itu. Jadi pada saat kita berangkat itu kita sudah siap dengan kondisi fisik kita. Di samping juga kita mempersiapkan fisik dengan istirahat yang cukup sebelum terbang kan gitu ya. Istirahat yang cukup, nutrisi yang cukup, dan kondisi kesehatannya kita benar-benar kalau punya gangguan kesehatan sebelumnya, riwayat sakit tertentu, kita periksakan dulu ke fasilitas kesehatan yang ada. Contohnya misalnya orang dengan gangguan telinga, hidung gitu dengan seperti sinusitis itu memang benar-benar tersiksa sekali kalau melakukan penerbangan karena rongga sinusnya kita itu yang tidak terbuka akan dipengaruhi oleh tekanan atmosfer kabin pada saat terbang, akan menimbulkan sakit yang luar biasa dan tersiksa dan bisa sampai membahayakan karena pada terjadi pendarahan bisa seperti itu. Jadi periksakanlah dulu kondisi kesehatannya ke kesehatan terdekat untuk memastikan fit. Yang lain juga orang dengan kondisi riwayat penyakit kardiovaskuler, jantung, itu benar-benar harus memeriksakan diri sebelum melakukan penerbangan. Mempersiapkan obat-obat yang diperlukan selama perjalanan. Jadi sesampainya di bandara memang sudah siap. Jangan lupa minta kondisi kesehatan yang penumpang yang sakit, calon penumpang yang sakit itu meminta rekomendasi dari dokter yang memeriksa sebelumnya. Jadi itu bisa dipakai oleh pihak airline untuk menentukan dia untuk menerima approve dia untuk bisa ikut terbang pada saat itu. Nah, di kita juga bisa menerbitkan surat keterangan layak terbang atau surat izin angkut orang sakit untuk orang sakit tertentu. Tentu lebih baik memeriksakan diri sebelum sampai di bandara, di rumah sakit terdekat dengan fasilitas yang cukup. Di bandara itu kita pos kesehatan pemeriksaannya terbatas seperti itu. Nah, yang lain-lainnya itu selalu menjaga jarak lah ya,
menjaga jarak, karena saat ini kan memang banyak isu-isu penyakit penularannya airborne disease, waterborne disease atau kontak gitu ya. Jaga jarak. Kita tahu kan di di fasilitas di kabin pesawat itu banyak orang memakai kan. Nah, sebenarnya di kabin pesawat itu sebenarnya fasilitas paling aman dan paling sehat sebenarnya dengan udara yang selalu tersterilisasi dengan alat-alat yang canggih ya. Tapi tetap kita harus menjaga menjaga jarak dengan penumpang yang lain. Tapi susah ya karena duduknya mepet-mepet gitu. Nah, jadi semaksimal mungkin kalau memang ini kita bisa memilih, kita pilih aja duduknya di dekat jendela lah ya. Nah, itu mengurangi kita orang di ini warawiri ya, kalau yang penting kita jangan keluar juga. Gitu ya. Daripada di lorong lebih bagus kita memilih di jendela. Terus orang dengan kebutuhan khusus tertentu dengan kondisi kesehatannya membutuhkan ruang legroom yang lebih gitu ya, harus diinfokan dulu Pak ya untuk penerbangan itu. Jadi penerbangan bisa nyaman seperti itu. Nah, terus siapkan juga hand sanitizer gitu mungkin ya sebelum terbang itu. Jadi kalau kita duduk di kursi itu biasanya penularannya lebih banyak ke kontak sebenarnya di kontak dengan alat-alat fasilitas di kabin pesawat. Sedangkan dari udara sebenarnya minim penularannya karena sterilisasinya bagus di kabin. Lebih banyak ke kontaknya sebisa mungkin kalau memang kita usahakan disterilkan dengan alkohol atau hand sanitizer ya, gitu. Pakai masker juga lebih bagus gitu. Terus kalau misalnya bersin jangan pakai tangan lah itu ya. Jangan minimalkan mengusap muka ya. Dilakukan dengan siku lah gini ya untuk bersin itu. Atau pakai masker ya lebih aman. Seperti itu sih. Oke, semua aviasi baik sekali informasi yang kita dapat. Terutama tadi ya, hal yang perlu kita ingat itu ya, penumpang itu agar nyaman untuk terbang datang lebih awal, berikan spare waktu ya, karena kita juga tidak akan pernah tahu bagaimana kondisi di lapangan. Jadi kalau memang memiliki riwayat sakit ataupun keluhan kondisi yang tidak enak, berikan spare waktu yang lebih untuk mempersiapkan penerbangan seperti itu, entah itu di bandara. Terus kita juga harus mempersiapkan diri dari rumah ya, entah itu dokumen kesehatan, istirahat yang cukup seperti itu. Dan tadi juga ada pesan dari Pak Dokter untuk mengisi aplikasi SSHP. Betul. Sebelum terbang ya, di bandara keberangkatan agar pihak DBKK bisa men-screening penyakit-penyakit saat penumpang sudah ada di terminal kedatangan. Lebih gampang ya Mbak Mista ya. Iya, jadi banyak sekali nih Mbak Cindy pengetahuan baru yang saya dapatkan ya. Saya juga baru tahu kalau misalnya penumpang disabilitas diberikan tempat duduk yang tidak berkumpul ya, tidak satu deret, dibedakan seperti itu. Jadi ini Sobat Aviasi, banyak sekali informasi-informasi yang sudah kita dapatkan, tentunya juga untuk Sobat Aviasi ya, pasti bermanfaat. Maka dari itu mohon channel kita ini, konten kita ini di-share ya. Dan jangan lupa, gimana Mbak Siti? Jangan lupa untuk di-like, komen, dan juga subscribe. Bye. Thank you Sobat Aviasi.